Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang hasil kali titik, hasil kali silang ya. Maksud saya hasil kali silang. Nah, eh, penerapan dari hasil kali silang kemarin itu salah satunya untuk menentukan persamaan bidang, ya. Nah, di sini untuk materi lanjutannya adalah bagaimana kita menentukan persamaan bidang jika diketahui 3 titik. Ya, contohnya ini, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P, koordinatnya 5,2,3, titik H 7,5,4 dan titik R 4,4,5. Nah, misalkan ilustrasinya seperti ini. Jadi, untuk menentukan suatu persamaan bidang, ya, yang kita perlukan, masih ingat kemarin, kalau kita mau menentukan suatu persamaan bidang, yang harus kita miliki adalah kemarin itu apa aja? Kalau kita ingat kembali, kita memerlukan yang namanya vektor normal, ya, vektor normal bidang, atau kadang ada yang menyebutnya normal bidang gitu aja. Dan juga apa? Titik tetap. Nah, jadi karena di sini kita punya 3 titik, maka nanti yang kita pilih sebagai titik tetap itu salah satu. Anda boleh jika di dalam soal tersebut, jadi pertanyaannya seperti ini, itu Anda bebas memilih apakah titik P yang menjadi titik tetap, ataukah titik H, ataukah titik R, ya, karena kan bidangnya cuma satu, nanti persamaan bidangnya sama gitu. Jadi untuk soal-soal seperti ini, tentukan dulu mana yang menjadi titik tetap. Nah, kemudian baru nanti kita mencari vektor normalnya. Nah, vektor normalnya nanti akan kita cari lewat hasil kali silang, ya. Di sini untuk ilustrasi yang seperti ini karena 3 titik ini ada pada bidang yang sama, misalkan bidangnya ini, maka jika ilustrasinya seperti ini, itu titik P ini sebagai titik tetap, ya. Jadi untuk soal seperti ini titik tetapnya adalah titik P untuk ilustrasi yang di samping ini. Jadi kita tulis, misal titik tetapnya adalah titik P. Nah, karena titik tetapnya titik P, sekarang langkah berikutnya adalah kita menentukan besar vektor normalnya. Untuk persamaan bidang kan kemarin kita memerlukan vektor normal dan juga titik tetap. Titik tetapnya sudah kita tentukan, karena di dalam soal tidak ditentukan, kita pilih sendiri. Kemudian kita cari vektor normalnya dari vektor yang terbentuk atas 3 titik ini. Jadi 3 titik ini itu membentuk 2 vektor. Karena ini titik tetap, kita pilih titik H dan titik R untuk membentuk suatu vektor. Nah, sehingga di sini itu kita cari dulu vektornya. Ada vektor yang terbentuk dari titik P dan titik H. Nah, ini berarti vektor PH. Vektor PH berarti kita ingat ini itu diperoleh dari vektor posisi titik H dikurangi vektor posisi titik P, ya. Kalau simbol kurung biasa, ingat itu merupakan koordinat titik. Kalau kita sudah berbicara vektor, maka simbol kurungnya sudah kita ganti dengan siku seperti ini, ya. Jadi ini tidak saya tulis detail lagi. Ini tinggal 7 dikurangi 5,5 dikurangi 2,4 dikurangi 3. Maka vektor PH-nya itu adalah 2,3,1. Vektor berikutnya adalah
vektor PR. Nah, caranya sama. Jadi kita membuat ilustrasi ini itu kita buat kan untuk menentukan vektor normal. Vektor normal itu pasti akan tegak lurus terhadap semua vektor yang ada di dalam bidang tersebut. Jadi misalkan ini bidangnya, vektor normal kita taruh dimanapun, dia pasti akan tegak lurus terhadap semua vektor yang ada di dalam bidang ini. Nah, untuk PH dan HR itu kan tidak harus tegak lurus. Yang jelas, vektor N ini atau vektor normal ini itu pasti tegak lurus vektor PH dan juga pasti tegak lurus vektor PR. Itu ya. Kemudian karena di dalam soal ini tidak diketahui tetanya, kita tidak perlu membahas masalah teta. Jadi ini kita langsung menentukan vektor PH dan PR-nya. Ini berarti 4 dikurangi 5, kemudian koma 4 dikurangi 2, koma 5 dikurangi 3, berarti negatif 1, 2, 2 ya. Nah, jika sudah, maka kita sudah bisa membentuk suatu vektor normal. Jadi vektor normal atau N ini itu tegak lurus terhadap vektor PH dan juga vektor normal ini juga tegak lurus terhadap vektor PR. Sehingga vektor N atau vektor normal bisa kita cari dari vektor PH, kita crosskan atau kita kalikan silang dengan vektor PR ya. Ini berarti 2, 3, 1, negatif 1, 2, 2. Ini 6 dikurangi 2, 4i, dikurangi 4 ditambah 1, 5c, ditambah 4 ditambah 3 berapa? 7k ya. Nah, sehingga vektor normal yang terbentuk 4, negatif 5, 7 ini. Nah, karena kita sudah punya titik tetap, titik P, tadi koordinatnya 5, 2, 3. Kemudian ini kita juga sudah punya vektor normalnya 4, negatif 5, 7. Sekarang kita tentukan persamaan bidangnya. Jadi persamaan bidang yang terbentuk dari 5, 2, 3 dan vektor normalnya 4, negatif 5, 7 adalah, tinggal kita substitusi komponen dari vektor normal itu kemarin yang jadi koefisiennya berarti 4 dikali X dikurangi 5 dikurangi 5 dikali Y dikurangi 2 ditambah 7 dikali Z dikurangi 3 sama dengan 0. 4X dikurangi 20 dikurangi 5Y ditambah 10 ditambah 7Z
dikurangi 21. Kita kelompokkan yang memuat variabel. Ini negatif 20 dengan negatif 21, negatif 41 tambah 10, negatif 31, jadi sama dengan 31. Ya, ini adalah persamaan bidang yang terbentuk dengan titik tetapnya titik P dan vektor normalnya adalah vektor N 4, negatif 5,7. Ya. Nanti untuk titik tetap yang lain bisa Anda coba sendiri. Misalkan Anda memilih titik tetapnya Hi atau titik tetapnya N, nanti Anda coba sendiri apakah persamaan bidangnya sama atau berbeda. Sekarang kita lanjutkan dulu sudut antara dua bidang. Jadi misalkan ini ada dua bidang, bidang 1 dan bidang 2. Ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi terserah untuk tetanya atau sudut yang terbentuk antara dua bidang ini. Jadi misalkan ini adalah sudut yang terbentuk, tetanya ini Anda tinggal menentukan. Jadi untuk mencari sudut antara dua bidang itu sama dengan kita menggunakan sekali titik kemarin. Ada bidang 1, misalkan kita punya vektor normal. Vektor normal pasti tegak lurus bidang dan tegak lurus seluruh vektor yang ada di bidang. Misalkan ini vektor normal dari bidang 1, kita kasih vektor N. Ini vektor normal bidang yang kedua. Nah, misalkan ini vektor normal bidang yang kedua. Ini vektor N itu vektor normal bidang 1. Untuk memberi nama bidangnya juga terserah, apakah bidang 1 itu yang ini ataukah yang ini, terserah. Yang jelas ada dua bidang. Kemudian vektor M itu vektor normal bidang 2. Maka untuk sudut antara bidang 1 dan bidang 2 itu bisa kita cari dari hasil kali titik. Jadi dari cos. Nah, masih ingat kemarin ada cos theta. Theta ini sudut antara bidang 1 dan bidang 2. Nah, ini saya tulis theta, sudut antara bidang 1 dan bidang 2. Itu ya kita mencarinya pakai hasil kali titik kemarin. Vektor N dot vektor M per panjang vektor N dikali panjang vektor M. Itu. Jadi untuk menentukan sudut, nah nanti kalau sudah ketemu nilai cosnya, kita tinggal mencari arcus cosnya ya. Nah sekarang contohnya, tentukan sudut antara bidang 4X dikurangi 5Y ditambah 7Z sama dengan 31 dengan bidang 2X tambah 4Y dikurangi 3Z sama dengan 20. Untuk menentukan bidang 1 bidang 2 nya terserah, sama aja dibolak-balik. Jadi misal vektor N nya itu yang 4, negatif 5,7 dan vektor M nya 2, 4, min 3. Maka cos theta nya
Ini berarti negatif 5,7 dot 2,4, negatif 3 dibagi panjangnya berarti 4 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dikali 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat. Ini 8 dikurangi 20 dikurangi 21, yang bawah ini 16 sama 25, 41 ya. 41 yang 16 sama 25, 41 sama 49 berapa? 90. Satunya ini berapa ya? 41 sama 49, 90. Terus satunya 4 sama 16, 20, 29. Ini berarti negatif berapa? Ini negatif 12, negatif 33 per 3 akar 10 dikali akar 29. Nah, kalau sudah seperti ini pakai kalkulator, nanti ketemunya ini kan negatif 11 akar 290 per 290 kan. Kita hitung pakai kalkulator ya. Kalau Anda menggunakan kalkulator nanti dapat sekitar negatif 0,6459. Kita cari arcus cosnya, ketemu 130,24 derajat untuk menentukan sudut antara dua bidang ya. Berikutnya kita lanjut materi di bab 2, persamaan garis lurus dalam ruang dimensi 3.